mendapatkan poin keduanya? Akankah tim Indonesia atau justru tim Filipina? Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di comment section dengan melakukan hashtag Indopress dan berang-berang bawa tongkat. Kita langsung berangkat ke dalam line of down. Kali ini di berang-berang bawa tongkat. Stroke. Dan kali ini masih bersama dengan seorang Kentlong. Dia berada di arah Romer dengan menggunakan gerok yang bakal coba ganggu pergerakan, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Yuji terlalu Ticpela. Benar, terlalu galak banget. Bahkan kali ini kita lihat juga pergerakan dari seorang Beacon masuk ke dalam purple buff yang dimiliki sama tim dari sisinya tim Filipina, tapi belum bisa untuk mencuri ke arah sana. Jadi mereka masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Sedangkan Kelvin Gimang ini masih kembali lagi ke arah XP lane ya, dan bertemu dengan seorang 3D Gaming yang kali ini bermain dengan Pak Widow. Sedangkan dari seorang random kali ini menggunakan seorang Farsha dan bermain di gold lane-nya berhadapan dengan seorang Brody. Yang sebenarnya kalau menurut aku agak 50-50. Kenapa? Brody berhadapan dengan Farsha, yes, kalau misalnya dia kena dan bisa untuk dasi punishment, itu Brody bakal kebingungan. Tapi kalau misalnya Brody kena instannya, kena turn apart memorinya, apakah gak lolos itu si Farsha gitu kan? Yes, benar banget. Tapi lihat ada Bobo di sana bakal coba untuk digocek dan lelenya on voice. Diuji bersebelum telah didapatkan. Ketika lewat gak sengaja tapi langsung hilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi. Dan Farsha seperti kata Civela, seperti kali ini tidak di posisi yang baik dengan perbandingan perbedaan satu level. Lihat Tempest of Blade dikeluarkan hanya untuk menakut-nakuti saja pergerakan dari seorang Yuji di arah mid lane, Civela. Iya, betul banget kali ini. Tapi Kelvin di sini masih mencoba untuk mempertahankan pergerakannya dia, sedangkan dari gaming kali ini langsung saja di-execute di depan mata. Sedangkan Sumpah mau lari ke arah mana? Barrier menghalangi perjalanan dari seorang Sumpah dan akhirnya menjadi 1 poin kill tambah. Tapi Her menerima banyak sekali damage dari seorang Yuji, tapi ini dia kekurangan dari seorang Selena. Single target kalau nggak bisa nge-burst down bakal bahaya banget. Sedangkan Turtle-nya kali ini bakal coba untuk dikontes kah sama teman-teman dari tim Filipina. Tadi gaming sudah mulai datang, kali ini masih ada seorang Kelvin Gaming. Dwi Wei naik ke atas tembak kali, tapi Turtle masih bisa terdapatkan sama tim Filipina. Tempest of Blade digunakan hanya untuk save movement untuk Dwi Wei sendiri. Yes, dia takut kalau misalnya ada sedikit retribusi. Bahkan Montek Shocker! Montek Shocker, bukan Montek Shocker, berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Dwi Wei yang sudah kabur jauh-jauh dari seorang Yusin dari Sumpah. Dan bahkan dari bottom lane, lihat dari pemain tim Filipina dari bottom lane berhasil mendapatkan 1 poin dari tim Filipina yang tandanya dari Farsha seperti yang dibilang sama Civela. Kali ini terdapat 1 buah poin kill atas seorang Brody, Civela. Iya, betul banget. Tapi lihat sebelah sana, Her menggunakan Hurricane Dance untuk mundur saja, sedangkan Yuji sempat terperangkap sedikit kali ini. Sedangkan Ken bakal mencoba untuk menggunakan Power of Nature dan mencoba untuk mencari posisi dari tim Filipina. Tapi teman-teman dari tim Indonesia harus berhati-hati. Memang di sini kegunaan seorang Grok bakal penting banget, karena dengan adanya immune dia bisa buka trap dan juga bisa arrow terus-terusan. Tapi lihat sebelah sana, masih mencoba untuk mempertahankan posisinya dari seorang Kelvin Gimang. Tapi Hurricane Dance dari seorang Bobo Gamer benar-benar menghentikan permainan dari seorang Kelvin Gimang. Sedangkan di sisi bawah kali ini Ruby-nya berhasil mencoba untuk mencegat ke arah seorang Farsha, tapi Torrent Memory berhasil dihindari dan Farsha masih bisa untuk selamat walafiat. Oke, sayang sekali jangkauannya tidak berhasil mendapatkan 1 orang Farsha, padahal posisi udah tepat, udah burung ferry dan sudah ditutup juga. Tapi di top lane sana lihat tim Filipina, mereka tidak tinggal diam. Dengan 1 poin kill yang didapatkan tim Indonesia sebelum ini, mereka malah memilih untuk invasi besar-besar dan Lele on point again dipasangkan Soliter dan bahkan Karote dari Kelvin Gimang. Sakaratul Maut lebih untuk mundur dengan Tempest of Blade dikeluarkan. Yuji yang menjadi pilihan, poin kill didapatkan dan bahkan Dwi Wei pengen coba dapetin lebih dari gaming, masih bisa mundur karena belakang. Oh my god, tapi lagi-lagi di arah bawah kali ini Brody-nya berhasil di shutdown. Benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, 2 kali dipecahkan dan masih tidak bisa melakukan pergerakan yang benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan lah ya untuk teman-teman dari tim Indonesia kali ini. Tapi kalau kita lihat kali ini di arah Turtle-nya bakal coba untuk kontes sama tim Filipina, dan sedangkan Turtle kali ini berhasil didapatkan, tapi masih 2 jam. Dia bagus banget dari seorang Grok. Bakal mengincar Sumbak pun berhasil didapatkan, tapi Catlong gak akan bisa bertahan terlalu lama karena berhasil didapatkan sama teman-teman dari tim Filipina. Masih keuntungannya cukup besar untuk tim Indonesia, tapi Kelvin Gimang kalau didapetin justru jadi poin yang gede untuk teman-teman dari tim Filipina. Bahkan Bobong seorang Romer berhasil mendapatkan 2
poin. Double kill dapatkan secara langsung. Poin kill kali ini terpaut tidak jauh, dan item yang kita bakal lihat War X dari kedua belah tim akan didapatkan harusnya setelah ini. Tapi melihat adanya seorang Parsia, respect item terhadap seorang Link ini sangat-sangat baik, dan bahkan Yuji Lele on point, gak bisa dibendung damage ya, dan dia udah punya Clock of Destiny. Lelenya almost kalau dia agak sedikit lebih pelan jalannya dari Brandon Ken. Iya betul sekali, tapi kita lihat di area tengahnya kali ini abis aeronya benar-benar gak bisa dapetin siapapun. Thousand Pounder diarahin ke arah belakang, Hurricane Dance juga, tapi Hair mau coba untuk selamat, masih bisa untuk selamat, bahkan kali ini mencoba untuk mendapatkan satu punishment balik karena teman-teman dari sisi tim Filipin. Tapi lihat sebelah sana Dwiwai bermain dengan satu Deviant Force yang baik, tapi Dwiwai menerima terlalu banyak dan justru berhasil di-shutdown oleh seorang Yuji. Kali ini terlalu memaksakan keadaan dari seorang Dwiwai sendiri ketika menahan 5 bahkan damage dari turret arah tengah. Yes, itu dia yang tidak bisa dibendung sama dia berkali-kali karena Dwiwai melakukan itu. Damage dari turret semua dikasih masuk ke arah badannya, dan bahkan Dwiwai dengan Link kali ini tidak bisa memiliki damage untuk terhadap seorang hero lainnya karena dia harus tumbang. Bobong juga tadi kalkulasinya mungkin dapetin Bobong, dapetin killing spree, dan dia masih bisa hidup kabur, tapi ternyata itu tidak cukup. Lihat di arah top lane, masih dengan one by one situation antar tier di gaming. Emang Predator dikeluarkan karena informasi telah diberikan ada Link dekat sana, dan tidak jadi karena memilih untuk mendapatkan satu buah apa buff. Meanwhile dari bottom lane tiba-tiba Parsanya yang harus hilang dan tidak bisa bergerak banyak. Sumpah panas parahnya miss. Coba untuk melakukan rotasi, memutar flicker telah digunakan, dan tandanya kali ini gak punya apa-apa lagi. Brode harus hilang. Kan kembalikan keadaan, lihat dua weekend setelah keluar di line of down kali ini. Cibela J. Iya betul sekali, dan sedangkan kalau kita lihat kali ini 8-9 di menit ke-7 menunjukkan kalau teman-teman dari sisi tim Indonesia dan juga tim Filipina sama-sama galak dan sama-sama agresif dari awal. Tapi tim Indonesia di sini unggul secara objektif. Mereka bisa dapetin bawah, mereka bisa dapetin atas kali ini ya. Dan sejauh ini mereka benar-benar berhasil untuk memberikan power movement yang bagus banget gitu loh kalau kita lihat di dalam line of down. Tapi lihat sebelah sana Dirty Gaming masih mencoba untuk mengunci ke arah seorang Kenlong, tapi ada satu Darnell Walking. Mau Banditnya kena dua sekaligus, tapi sayang sekali follow up damage-nya kurang dari sisinya tim Indonesia. Alright, dan bakal lihat Herto mencoba mendapatkan Yuji. Terlalu dalam, langsung disambar petir oleh seorang Brody. Brody-nya menghilangkan semua orang di depan sana, dan bahkan keuntungan kali ini tidak ada di tangan siapapun karena dengan point kill 1-1 ini tandanya masih belum baik. Mungkin dengan kerugian source skill yang sudah keluar dari tim Filipina tidak ada flicker untuk 3 orang. Oke, tapi kali ini lihat dari top lane sana, Ruby-nya mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Kevin Gibang tidak kuat. Langsung ada Parsha, Predator tadi dikeluarkan menuju ke arah backline. Yuji tidak bisa mengcover, dan Random harus hilang. Koko Safa, oh my god, Tempest Soulblade kali ini berhasil untuk membuat dia putar ke arah belakang. Jibela. Iya betul banget, dan Farad di arah bawah pun berhasil didapatkan lagi sama tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana Hurricane Dance dikeluarkan menghadapi seorang Brody, tapi Brody pun masih bisa untuk bunuh dengan sangat baik kali ini. Perbedaannya cukup tidak terlalu signifikan di antara kedua belah pihak, antara Indonesia dan juga Filipina. Tapi lihat sebelah sana sumpah maju ke depan, incer karena seorang Valentin, tapi Valentin berhasil mencuri Mountain Shockernya yang memberikan informasi lagi untuk teman-teman dari sisinya tim Filipina sendiri kali ini mencoba untuk mundur karena teman-teman dari tim Indonesia kayaknya bakal coba untuk tabrakin karena permainan agresif mereka, dan tadi akhirnya memberikan hasil yang cukup memuaskan ya Oji kalau kita bisa bilang ya. Berhasil dapetin turret, berhasil dapetin warna juga, dan di arah tengah pun Tempest Soulblade lagi dari seorang Link. Woi, harus hati-hati, saya sekali masih bisa untuk di-shuttle dengan kehadiran dari seorang Supa di sana. Wow, tapi kali ini lihat di mana dari seorang Kenlong tersisa seorang diri di tengah, teman-temannya di kanan. Akankah mampu bisa bertahan? Ternyata tidak. Bobong sayang sekali tidak bisa melakukan Hurricane Dance dan harus mundur terlebih dahulu. Cipela. Iya, harus mundur terlebih dahulu kali ini. Dan teman-teman dari sisinya tim Indonesia kali ini bakal coba untuk kontesin, tapi yang Hurricane Dance bagus banget di sini untuk teman-teman dari tim Filipina. Lihat sebelah sana Bobong Gamer, tapi sayang sekali gak ada follow up sama sekali. Bahkan ada turun part memori kali ini bakal dibuka sama seorang Brody. Karena kalau kita lihat kalian Dirty Gaming, dia justru berhasil diculik. Masih ada satu konsil dibuka ke arah depan.
diarahin lagi. Masih ada satu drone walking dan lihat Mr. Kenlo berhasil dapetin 1 poin tambahan untuk tim Indonesia. Mereka akan dapetin turret di arah tengah, sedangkan Lord juga sudah ada di dalam lane of Lord. Akankah mereka berhasil dapetin turret pada kontes balik? Karena sumpah diam-diam di pojokan sana mencoba untuk bersiap siaga, mencoba untuk memberikan punishment over punishment kali ini karena teman-teman dari tim Indonesia. Sedangkan teman-teman dari Indonesia harus nge-reset lagi Lordnya. Sedangkan yang lainnya sudah mulai respawn balik. Oji, lihat sudah bisa arrow yang connect. Oh, tapi lihat Yuji bakal dikejar oleh Sword Wiwi dan dapetin 1 poin tambahan. Ini akan menjadi Lord untuk tim Indonesia. Sumpah kiss kami, 3D Gaming seperti tidak akan melepaskan itu dan tidak di reset. Bakal di take over. Tempo Solitan dikeluarkan dan retributionnya gagal. Inisiasi dari seorang Wiwi sudah gagal, but nice try. Wiwi mencoba untuk mendapatkan satu balon dan ternyata belum cukup kesempatannya. Meanwhile dari bottom lane, satu turret lagi yang didapatkan oleh tim Filipina. Langsung mereka melakukan push dalam 3 arah yang berbeda. Ada Lord Slaybox. Jangan lupa untuk kalian tuker redeem code-nya langsung ke mobilelegends.com code exchange Cipela. Betul banget, tapi lihat sebelah sana dari seorang Farsha masih mencoba untuk memberikan damage yang cukup besar kali ini dan masih bisa untuk tabrakin. Tapi lihat sebelah sana Yurika Dasi bagus banget, habis arrow-nya juga dan berhasil dapatkan seorang Valentine, dan Valentine pun berhasil dihilangkan dari lane of Dawn. Teman-teman dari Filipina kali ini bakal coba untuk kembaliin keadaan lagi. Tim Filipina, Wiwi tanpa purple buff gak akan bisa ngapa-ngapain kali ini. Dan lihat semuanya, setelah Lord bergerak di arah atas juga, kayaknya teman-teman dari tim Indonesia bakal semakin kesulitan untuk menerima gempuran demi gempuran dari tim Filipina. Karena mereka tahu mereka bisa untuk mencoba untuk pick off karena Link gak miliki buff apapun. Sedangkan Brody harus mundur cukup jauh, tapi kayak tuang walk kali ini tapi masih di Yurika dan sekarang belakang dan menjadi makanan untuk tim Filipina sendiri. Oke, mereka bakal menyusun strategi untuk berada di arah mid lane. Lihat dari pemain tim Filipina, mereka sudah terpikat dan Hertot hampir kena. Mencoba dibalikan keadaannya dan I'm open dan menyelamatkan hari ini seorang Hertot. Hertot kali ini cuma tinggal diam dan 1 poin didapat kalau Sword Wiwi padanya buff membuat tim Filipina harus mundur. Retreat, and retreat. Iya, harus retreat dengan sangat cepat. Dan mereka masih bisa untuk mempertahankan high ground dengan sangat baik tim Indonesia kali ini. Dengan 1 Ruby, ingat ya, apalagi Ruby-nya bisa make, apalagi Valentine juga ada di sana dan bisa mencuri feeder Aztec juga. Dan itu bisa memberikan punishment yang cukup berat kalau sampai ya ada satu Emo Vended yang cantik, Torn Apart Memory, barengan deh tuh sama feeder Isaac. Itu momen yang ditunggu sama tim Indonesia. Tapi masalahnya di sini nggak semudah itu karena pergerakan dari tim Filipina itu benar-benar menghentikan banyak sekali movement dari sisinya tim Indonesia gitu loh. Kayak entah itu dengan habis arrow, entah itu dengan adanya satu kiri kandang, satu bahkan dengan adanya knockout strike dari seorang Pakuita sendiri. Oke, dan bahkan di depan sana para pemain dari tim Filipina membuka vision. Keberadaan para pemain dari tim Indonesia mencoba dipaksakan, akan coba dipaksakan dengan setengah darah terakhir, tapi dengan purple buff yang terbuka sangat bebas. 3D Gaming kamu tinggal diam. Ada Dwi di depan sana, satu Wild Faded gak kena, flicker tadi keluarkan dan Dwi Boy tanpa purple buff again. Kenlong. Sayang sekali dari bottom lane. Tapi lihat, karena Ruby dengan terkena satu bahu Hurricane memberhentikan pergerakannya. Apakah ini akan menjadi akhir dari tim Indonesia? Di tengah sana PST, lelenya on point dan hilang itu saja Brody bersama dengan satu buah Wiwi yang menggocek satu buah random. Tapi ternyata Wiwi kali ini harus bisa dapetin 1 dan masih ada killing spree. Killing spree dan bahkan unstoppable untuk seorang Sumpah kali ini. Tersisa Wiwi seorang, Mountain Shocker berhasil dibuka, bakal dikomenteskan sama seorang Yuji, ternyata tidak. Kali ini Kenlo juga sudah kembali lagi ke dalam lane of Dawn. Tapi ini inhibitor di arah tengah kayaknya menjadi target utama dari teman-teman dari sisinya tim Filipina. Kali ini barrier dibuka juga, kali ini mencoba untuk menghalau. Tapi Bobong Gamer dan juga dari seorang Wiwi kali ini harus dikerahkan seluruh tenaganya. Di arah bawah minion sudah mulai datang, tapi purple buff-nya kali ini masih belum ada dari sisinya tim Indonesia. Link tanpa purple buff bakal kesulitan parah banget. Tapi lihat sebelah sana Kenlong menerima terlalu banyak damage dan harus di-shuttle. Tapi masih Tempest of Night berhasil dapetin karena seorang Sumpah. Tapi apakah Wiwi bisa untuk mundur? Pertanyaan yang cukup besar kali ini untuk teman-teman dari tim Indonesia. Dan yes, teman-teman dari tim Filipina kayaknya tidak ingin mengkontes lebih lanjut karena seorang Link yang mulai mengamuk dari seorang Wiwi.
Yes, padahal Link tanpa blue buff itu bagaikan aku tanpa kamu tak bisa bergerak banyak. Tapi ternyata Link tanpa blue buff untuk Duiwoi itu bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah, masih bisa jalan-jalan dengan yang lainnya. Dan bahkan dari tim Indonesia, mereka sudah mengamankan satu buah purple buff akan ke arah split push yang dilakukan oleh seorang Duiwoi. Karena lihat di sini, Sumpah sebentar lagi bakal hidup ke Land of Dawn. Ini tandanya akan terjadi satu buat team fight yang berada di arah Bapak Lord yang terhormat. So, we'll be gonna see apakah kali ini akankah Indonesia memberikan keadaan tapi lelenya tidak on point. Dari 3D Gaming akan hilang begitu saja menuju ke arah seorang Yuji. On point dari seorang Dwi. Wow, satu kali damage diberikan tapi ternyata masih bisa dihindar dengan satu buat damage sampai dia bakal membalikan keadaannya. Shutdown. Tidak bisa dibendung kembali. Double kill, dapatkan Bobo. Tersisa seorang diri, kali ini masih di cover oleh seorang random yang masih balik lagi dari pertikaian. Pikat sikat minggat. Iya ampun, bener-bener gak dikasih nafas sama sekali kali ini. 3 untuk 2 dan sisinya tim Indonesia kali ini bisa mengambil keuntungan untuk bergerak ke arah Lord. Tapi apakah mereka bisa bergerak ke arah sana? Karena kalau kita lihat kali ini random harus kabur secepat mungkin. Kalau gak random bakal coba untuk diculik dan bisa kena punishment yang sangat-sangat besar di dalam Land of Dawn-nya. Tapi dari sebelah sana Kentlong juga nggak mau coba untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman dari tim Filipina mendapatkan keuntungan mereka. Karena kalau misalnya Lee San udah balik, mereka bisa adu retri lagi. Teman-teman dari sisi tim Indonesia bisa di bagian disadvantage karena Lord juga udah datang lagi. Ingat, ini Lord kedua, Lord bisa ngamuk, Lord bisa nabrak, Lord bisa mecahin inhibitor dan bahkan base dari sisi tim Indonesia kali ini. Tapi lihat sebelah sana, Kentlong masih coba untuk memberikan informasi demi informasi, sedangkan Kelvin Gaming, kita butuh banget I am offended yang tepat dari seorang Kelvin Gaming kali ini. Tapi lihat, Bobo Gamer nunggu di dalam ambush sedikit demi sedikit. Coba nunggu momen yang tepat, tapi lihat sebelah sana Hurricane dan sebelah sini dibuka, diaduin gangsingnya. Tapi sedangkan di sisi depan Tempest of Vengeance seorang Duiwoi berhasil dapetin 1, Sumpah pun berhasil dicatat karena seorang Litres sekarang depan. Dan 2 hilang, bakal jadi triple kill sepertinya di tangan seorang Sumpah. Karena kalau kita lihat mortality-nya pecah kali masih ada 1 pergerakan yang baik dan seorang Ruby. Tapi sayang sekali Sumpah berhasil dapetin poinnya dan Carter di Gaming berhasil melakukan split push di arah top lane OG. Oke, tapi kalau misalnya dia memaksakan keadaan, 3D Gaming is coming. Naga sering dikeluarkan flicker, berhasil membuat seorang Marco Chop, tapi Torpas Memory malah dapetin poin. Dibalikan keadaannya, apakah Sumpah akan membawa game ini? Tapi ternyata tidak. Marco Chop membuktikan kaliannya clutch 3 versus 1 dan bahkan dia berhasil mendapatkan 1 poin. Masih bisa ditahan, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan 3D Gaming sepertinya nggak expect damage yang diberikan dari seorang Brody, Marco Chop sebesar itu, Civela. Bener banget, itu bener-bener besar banget damage yang dikeluarkan sama teman-teman dari sisinya Marco Chop ini ya, bener-bener sadis banget, besar banget, bursting banget ke arah teman-teman dari sisi tim Filipina. Apalagi tadi si 3D Gaming baru 30% SP aja langsung hilang loh itu loh. Kayaknya dia udah punya Malefic Roar juga sih dari seorang Brody kali ini. Tapi dari sisi tim Filipina belum ketahuan posisinya di mana mereka melindungi ke arah Lord supaya teman-teman dari tim Indonesia gak bisa ngambil advantage terhadap Lord yang ada kali ini. Tapi lihat Kentlong bakal coba untuk dikontes kah? Bakal coba untuk di-shutdown kah? Bakal diincar, Thousand Pounder dibuka kali di Bobo Gamer terkena MO Pendant, masih di Hurricane Dance mencoba untuk menjaga dirinya. Sedangkan 3D Gaming melakukan split push di arah atas kali ini. Masih ada Mountain Shocker diketahuin posisinya, bahkan posisi dari seorang Link sekalipun kali ini di arah bottom lane. Oke, tapi kita lihat di situ Hertot, dia punya Hurricane Dance juga. Satu kali momentum diamankan oleh seorang Hertot, ini akan menjadi sebuah bencana. Tapi di sisi lain, tim Filipina terlalu berani, dia ngebuka terlebih dahulu dari Lord yang sudah dipegang oleh seorang YSS. Ternyata itu adalah Keting belaka, itu hanyalah bualan. Yuji terlihat posisinya, Duiwoi dibalikan keadaan, lihat satu garote dari seorang Yuji. Hampir 2 bar hilang dari seorang Duiwoi. Itu tidak bisa dibendung lagi. Bayangkan kalau damage yang masuk full terhadap seorang Duiwoi. Duiwoi harus lebih sadar diri. Dia harus respect dengan damage dari magical yang dimiliki dari seorang Selena, Civela. Betul banget. Dan kalau kita lihat kali ini dari Brody juga masih pinter banget mainin wave, masih tahan-tahan dulu, masih nunggu momen dulu, masih coba untuk make sure pergerakan mereka benar-benar bisa bagus. Sedangkan kalau kita lihat di arah atas di sini Duiwoi agak sedikit riskan. 1 kali feeder Aztec terkena dan cukup sakit karena teman-teman dari tim Indonesia. Tapi Duiwoi harus mundur karena tidak memiliki lagi purple buff. Tapi di sisi bawah Brody-nya masih mencoba untuk di backup. Apakah masih bisa untuk selamat? Tapi sayang sekali di sini jadi bikin dasar mulai datang dari seorang Bobo
Gamer. Dan kini Spirit berhasil didapatkan sama seorang Isansin. Mulai terpecah warna dipecah jadi 3 sekaligus. Dan kali ini double kill berhasil didapatkan sama Sumpah. 2 pemain dari tim Indonesia berhasil diambil. Dan tim Filipina bisa mendapatkan karat Lord. Harusnya tanpa kontes terlalu banyak dari tim Indonesia. Gila, war yang luar biasa gokil atas tengah bawah semuanya ada fight. 3 terpecah belah. Dan bahkan dari tim Filipina mereka coba untuk mendapatkan 1 buah Babalord yang terhormat terlebih dahulu kayaknya untuk kali ini. Walaupun tidak ada retribution dia masih menunggu. Lihat, WIWOI coba untuk bebas. Kali ini Sumpah akan menjadi pilihan Tempest of Blade tadi dikeluarkan. Hilang masih ada Immortality. Mencoba untuk diselamatkan. Tapi Fenestrik Sumpah bakal coba dapetin seorang Brandon Ken yang harus kehilangan Immortality-nya. Calvin Kima coba untuk menghentikan pergerakan. Tapi lihat knockout akan dikeluarkan dari seorang Ruby dan juga Pakuito. Kali ini ditukar 1-1 Cipela. Benar-benar 1 untuk 1. Dan kita lihat kali ini Bobo Gamer lagi-lagi masih mencari posisi dari teman-teman tim Indonesia. Dan Lord masih belum bisa didapatkan sama tim Filipina. Masuk ke item. Ini ya udah menit segini ya. Udah bakal berat banget sih buat teman-teman dari sisinya dua belah pihak, karena tuh item udah ganti-ganti item. Dan dari seorang Brody pintarnya dibikin karena Rose Gold Meteor dan juga Kara Thunderbelt untuk permainan defensifnya dia. Tapi sebelah sana Thunderbeltnya cukup sakit. Dari Bobo Gamer masih mencoba untuk mundur sini. Thousand Pounder dikeluarkan, ternyata belum bisa untuk memberikan impact yang cukup besar. Malah seorang Bobo Gamer kali ini berhasil di-shutdown. Tapi lagi-lagi hati-hati di sisi top lane, jangan sampai Pakuito-nya berhasil melakukan split push-nya lagi. Oke, langsung aja Lord akan menjadi pilihan. Lelenya on point, terkena dengan 1 orang terhadap tim Indonesia. Tapi di WIWOI harus respect, Asabol didapatkan. Akankah di take over begitu saja? Tempest of Blade telah dikeluarkan. Dan bahkan WIWOI pecah Immortality. Immortality-nya pecah. Yang menjadi hari yang cukup berat untuk tim Indonesia. Torpat Memory belum bisa mendapatkan siapapun. Di flicker! Hilang saja Ruby. Masih coba untuk membahaskan dendamnya, tapi ternyata kali ini 1 udah hilang. 1 lagi, tapi ternyata belum bisa. Immortality-nya sudah ada dan di sisi Ruby belum bisa memantapkan diri dan harus hilang. Double kill didapatkan oleh seorang Sumpah di arah bottom lane. Sumpahnya berhasil untuk mendapatkan poin kill lagi terhadap seorang Ruby di sana. Sumpah bisa bergerak ke arah Lord dan ini bisa menjadi Lord yang penting banget untuk teman-teman dari tim Filipina. Kalau kita lihat Sumpah mengganti sepatunya menjadi attack speed, dia ingin dapetin attack speed yang jauh lebih tinggi, tapi di WIWOI ternyata masih menggunakan Tempest of Blade. Dan kali ini Sumpah bisa jadi shutdown yang tinggi banget untuk seorang WIWOI, tapi di sebelah sana masih ada Hurricane Dance dibuka sama Bobo Gamer. Purple buff-nya ada di sebelah sana, akan ditargetkan lagi, masih ada one chance lagi karena Bobo Gamer, tapi terlalu tanky. Bukan targetnya diinginkan sama seorang WIWOI, tapi terus di gaming. Mungkin menjadi mega kill kali ini untuk seorang Ling. Wow, benar-benar luar biasa banget kali ini. WIWOI berhasil dapetin 2 poin yang penting banget untuk teman-teman dari tim Indonesia. Wow, ini langsung diamankan oleh seorang WIWOI. Fokus terhadap Lordnya. Tapi Yuji is coming, lelenya on point. Tapi sayang sekali masih ada terkenal Lord. Yuji aja menjadi pilihan. Ada random di sana. Tempest of Blade telah dikeluarkan. Fender Estrik mengcover. Tapi ternyata WIWOI masih bisa kabur karena belakang lelenya kena. WIWOI masih bisa digocek dan satu terakhir Asapopol didapatkan oleh seorang WIWOI. Pergerakan yang cukup bagus, luar biasa. Retri kali ini enggak ada dan akhirnya tim Indonesia berhasil mendapatkan Lord yang kedua di menit yang ke-23. Akankah ini akan menjadi titik balik dari tim Indonesia? Iya, bisa jadi titik balik yang penting banget kali ini untuk teman-teman dari tim Indonesia. Sedangkan kalau kita bisa bilang pergerakan yang ada kali ini dalam lane of dawn membuat teman-teman dari sisinya tim Indonesia kali ini berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Mereka bisa mainin 3 lane, WIWOI masih bisa mendapatkan ke arah purple buff. Terus kalau kita lihat juga di sini perbedaannya cukup tipis antara dua belah pihak. Mereka udah nggak penting lagi sih. Gold di dalam game tuh udah nggak penting lagi karena udah masuk menit segini dan teman-teman dari sisi tim Indonesia tinggal coba untuk menyelesaikan gamenya. Gimana mereka ngatur movement, mereka dapetin momentum. Tapi Bobo Gamer lagi-lagi jadi momen yang cukup menakutkan untuk teman-teman dari Indonesia karena combo apapun bisa dipecahkan dengan satu Hurricane Dance yang sangat-sangat mematikan. Lord bergerak ke arah bawah, inhibitor tengah dan juga inhibitor atas menjadi kuncian utama untuk teman-teman dari tim Indonesia.
Oke, tapi lihat di sini, inhibitornya bakal coba dipaksakan, pecah begitu saja di arah tengah dan juga di bawah. Coba dibalikan keadaannya, Berserk telah dikeluarkan, langsung ada seorang sumpah, tapi ternyata dari seorang Markocho fokus menuju ke arah turretnya. Di depan sana ada Kelvin Kima. Kelvin Kima mencoba untuk melakukan satu buah Eye of Vendetta, akankah berhasil? Tapi ternyata Tona Patom Memory tidak berhasil mendapatkan siapapun dan langsung hilang saja begitu di arah bottom lane. Erto memberikan yang cukup baik, tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Baku dan bahkan di sana sumpah masih bisa dihindari. Lelenya nggak berhasil kena, dan bahkan Bom harus tumbang, dan di sisi lain Wiwoy terkena Burnfire dan dimiliki dari seorang Yuji. Mencoba dibalikan keadaannya, Erto sekarang maut dan bahkan coba di cover oleh seorang Markocho. Save the day, the top lane. Iya. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari tim Indonesia masih mencoba untuk menggerakkan pergerakan mereka. Karena teman-teman dari tim Filipina pilih Yurika Dance yang kena. Karena satu pemain dari sisi tim Indonesia masih mencoba untuk mundur dan ice mereka terlalu sakit. Brody berhasil hilang, Kelvin Gaming juga hampir gila. Mountain Choker di area carry depan kali Traceless berhasil memecahkan immortality dari seorang Ruby, tapi Ruby gak bisa berbuat banyak. I'm offended dikeluarkan, tapi berhasil menghilangkan Kelvin Kima. Lagi-lagi back and forth lagi ada di dalam line of down, sampai tersisa 2 pemain saja, Catlong dan juga Hair. Kali ini yang mencoba untuk bertahan, tapi Nerdy Gaming tabrakin lagi karena teman-teman dari tim Indonesia mereka nggak pengen kasih nafas. Ini bisa jadi straight push untuk teman-teman dari tim Filipina karena mereka masih berlima, sedangkan Indonesia tinggal 2 orang. Oh my god, lihat adu gangsing di tengah sana. Herta hilang begitu saja dan fokus menuju ke arah base-nya. Tim Filipina fokus, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Brandon kita bisa menanda this is it. Filipina